Beliau? Ya, saya tahu beliau. Beliau adalah tokoh yang sangat terkenal di Indonesia. Peristiwa ini terjadi di waktu lampau. Apa kamu tahu beberapa syarat menjadi figur yang besar dan dihormati? Mulai dari memiliki karisma, memiliki piawaian dan kepemimpinan, dan memiliki tekad serta kepintaran khusus. Tapi beliau adalah pemimpin sejati. Ini terjadi 78 tahun yang lalu. Sosok Panglima Sudirman ini terbilang unik dalam sejarah militer Indonesia. Jika melek sejarah mengenai beliau, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan seperti sejarah sosial beliau, lewat pendidikan, kehidupan beliau, dan juga selama beliau aktif dalam militer Indonesia. Riwayat hidup beliau dimulai pada 24 Januari 1916. Beliau lahir di desa Bodas Karancati, Rembang, Purbalingga. Beliau merupakan kelahiran keluarga petani yang diangkat anak oleh asisten Wedana Rembang, Raden Cokro Sunario. Karena statusnya, beliau dapat menempuh sekolah di Hollandse Inland School atau HIS pada tahun 1923. Pada tahun 1932, beliau dapat menempuh pendidikan di Mir Utebreit Laher Onderwijs atau MULO. Pada tahun 1933 hingga 1935, beliau menempuh pendidikan pada perguruan Parama Wiworo-Tomo. Untuk Jenderal Sudirman itu merupakan sosok yang paling dikagumi di kalangan TNI. Sosok Sudirman ini adalah sosok yang begitu fenomenal bagi TNI. Walaupun dalam masa kecilnya itu sebenarnya Sudirman itu dari keluarga petani. Karena bapaknya itu mengabdi dengan totalitas, tulus, ikhlas kepada Wedono di daerah Cahyanto Purbalingga itu. Akhirnya oleh Raden Cokro Sunario itu Sudirman diangkat anak. Karena Sudirman itu dia itu sosok yang cerdas. Dari kecil dia sosok yang cerdas. Dari situlah Sudirman sekolah di sekolah dasar Holland Inland School Muhammadiyah, Van Muhammadiyah. Dari situ dia lanjut untuk sekolah pendidikan guru pada. Karena dia mengajar di taman siswa. Waktu sejak mudanya juga dia itu masuk dalam kepanduan pandu yang bernama Hizbul Waton. Cinta tanah air, Hizbul Waton atau bela negara lah itu. Pada saat itu disitulah dia menunjukkan gaya kepemimpinannya. Dia sebagai pemikir bagaimana dia ingin bangsanya ini menjadi bangsa yang merdeka, tidak dijajah lagi, tidak bodoh lagi. Kehidupan militer beliau dimulai ketika Jepang masuk Indonesia pada tahun 1943. Beliau, karena memiliki kecakapan pemimpinan, intelektual, dan juga sosial, beliau bergabung dengan pembela tanah air dan menjadi Daidancho, atau komandan batalion yang menjabat di Kroya, Banyumas. Karena Presiden Soekarno pada saat itu mendirikan namanya Putra, Pusat Tenaga Rakyat itu bagaimana Jepang berkeinginan akan diberi janji Indonesia ini akan diberikan kemerdekaan apabila berhasillah Perang Asia Timur Raya ini. Dengan jalan apa? Menyumbang tenaga, baik tenaga bantuan berupa personil maupun material. Personilnya itu adalah dalam bentuk tentara pembela tanah air. Tentara pembela tanah air ini adalah tentara teritorial.
Agar apa? Tentara teritorial agar menguasai. Dia menguasai medan dan logistik. Apabila terjadi perang berlarut, itu tujuan Jepang. Terus yang kedua, tenaga kedua namanya Romusa. Romusa itu tani, seorang kelompok tani. Nah, itu dimanfaatkan sebagai tenaga Romusa untuk membuat perkubuan, benteng-benteng, termasuk gua-gua zaman Jepang. Untuk apa? Untuk menimbun logistik. Di samping itu para petani itu harus menyumbangkan bahan makanan, beras, terus ubi-ubian, kacang-kacangan, itu minyak kepada Jepang untuk mendukung suksesi dari Perang Asia Timur Raya. Akhirnya Sudirman terpanggil karena ketika di kepanduan di Waton itu bagaimana dia digugah semangatnya untuk bela negara. Ini akhirnya tergugah, dia masuk tentara pembela tanah air angkatan kedua. Nah, karena dia dari kalangan ningrat, dia menjadi Daidancho di daerah Kroya. Menyerahnya Jepang didukung dengan kondisi yang vakum kekuatan. Daidancho Sudirman menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan sisa-sisa peta yang tersebar untuk dibentuk sebagai kelompok milisi bersenjata. Ditambah faktor dengan keinginan Pak Urip Sumoharjo dalam pembentukan BKR. Faktor ini mendukung pembentukan resmi di TNI dan terlihat dalam aksi Palagan Ambarawa yang diperingati setiap tanggal 15 Desember sebagai Hari Infanteri. Selain itu, Jenderal Sudirman juga berperan dalam pemulangan tentara Jepang yang dilakukan di Stasiun Malang Kota Lama dengan destinasi Pelabuhan Tanjung Tembaga. Nah, ketika awal-awal berdiri proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu ada suatu gagasan dari Letnan Overste Kenil yang bernama Raden Urip Sumoharjo. Itu seorang Overste, pensiunan Overste, Letnan Kolonel Kenil Belanda. Dia pendidikan Breda. Dia itu salah satu pendidikan Breda, KMA, Koninklijke Militer Academy di Breda. Itu salah satunya orang Jawa yang pada saat itu pangkat Overste ya Pak Urip Sumoharjo itu. Dia mengatakan, wah lucu, negara sonder tentara. Nah, pada saat itu dia diperintahkan untuk membuat suatu maklumat. Karena negara itu setelah kita membuat undang-undang tanggal 18 Agustus 1945 itu undang-undang ada, ya harus ada salah satunya tentara. Maka tanggal 5 Oktober 1945 terbentuklah yang disebut Badan Keamanan Rakyat. Tapi pada saat itu Sudirman dibawa, dia itu seorang wakil pada saat itu, wakilnya dari Letkol Isdiman. Ketika Inggris itu datang untuk melucuti tentara Jepang, kan mereka mendarat di 3 pelabuhan itu, di Tanjung Perak, Tanjung Mas, dan Tanjung Priuk. Nah, kalau Sudirman menghadapi yang dari Semarang. Ketika Inggris mendarat, Inggris berbuat sewenang-wenang, seenaknya sendiri. Memang secara de facto negara kita itu merdeka, secara de facto. Tapi secara de jure kan belum. Karena kemerdekaan kita itu karena adanya situasi chaos, kekosongan. Tetapi kalau kita mengacu dari tulisan yang ada di proklamasi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, nah, itu menurut bangsa Indonesia itu suatu payung hukum untuk mereka membentuk suatu pemerintahan yang sah dan lega. Tetapi ketika melihat tentara Inggris seperti itu, terjadilah kemarahan. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah perlawanan dengan
TNI kita, TKR pada saat itu. Pada saat itu gugurlah Komandan Divisi 5 Banyumas, yaitu Kolonel Letkol Istiman. Kira ditunjuklah Pak Dirman pada saat itu. Dia seorang cakap, dia melakukan peperangan namanya Palagana Balawa pada tanggal 15 Desember 1945. Itu pertempuran. Lah Sudirman pada saat itu menggunakan taktik sumpit urang. Apa taktik sumpit urang? Itu menggiring pasukan Inggris masuk ke dalam jebakan. Oh, akhirnya dihancurkan. Wah, Inggris merasa dipecundangi, dia kembali ke mana? Ke Semarang. Kembali ke Semarang, akhirnya di sana konsolidasi. Dari situlah nama Sudirman mulai muncul. Mengapa demikian? Sudirman adalah seorang low profile. Orangnya sederhana, santai, tapi wawasannya luas. Karena background dia kan seorang guru. Dia seorang guru, karena seorang guru. Dia dapat istilahnya ngomong istilahnya menjadi bagaimana seorang komandan satuan itu bisa mengayomi, mengajak, memberikan motivasi kepada anak. Itu yang dilakukan Sudirman ketika itu 1945 setelah Palagan Ambarawa, dia berkiprah, akhirnya ada konferensi untuk pemilihan Panglima tertinggi TKR. Akhirnya dari konferensi itu dipilihlah Sudirman. Dari Letnan Kolonel menjadi bintang 5, Mas. Itu dia dilantik di Istana Kepresidenan yang ada di Yogyakarta tanggal 25 Mei 1946. Dia mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Panglima TKR. Perjuangan Sudirman tidak berhenti di situ saja, khususnya ketika agresi militer Belanda I dimulai pada tahun 1947. Sudirman sedang dalam kondisi sakit. Dengan loyalitas dan kegigihan beliau melakukan gerilya yang dimulai dari Maguwo hingga pulang ke Yogyakarta. Dengan medan yang berat, perlawanan yang berat, dan moral yang mendesak sekali, Panglima Besar Sudirman tidak sempat beristirahat, bahkan hingga kasus TBC-nya semakin parah. Tetapi beliau tetap berjuang hingga akhir dan membantu diplomasi agar Indonesia bisa merdeka dengan cara mengulur waktu di medan tempur. Pada saat itu setelah dilantik, Jenderal Sudirman mulai menata TNI. Bagaimana persenjataan ini juga harus dipikirkan. Karena ketika tahun 1946, bulan November, tanggal 28 itu, pernah ada latihan taktik yang dilakukan oleh TKR pada saat itu ada di daerah Muntilan. Pada saat itu Sudirman sebagai pemimpin latihan itu memberikan pengarahan-pengarahan. Bagaimana kita tidak mempunyai persenjataan yang modern, kita dapat menyerang, tetapi kalau tidak dapat harus mundur melakukan gerilya. Perintah operasi itu diikuti oleh seluruh tentara pada saat itu. Gagalnya perjanjian Renville itu akhirnya Belanda melaksanakan operasi produk atau agresi, lebih dikenal dengan agresi militer pertama Belanda. Agresi militer pertama Belanda kita melawan, Pak. Di Solo, Jogja kita melawan. Di Solo itu dipimpin oleh seorang yang fenomenal sekali, Slamet Riyadi. Itu sangat gigih itu, sangat gigih. Sudirman masih pemimpin, Pak. Ketika setelah agresi kedua, karena terforsir ketika dia memberikan perintah-perintah operasi di agresi pertama, kesehatannya mulai menurun. Akhirnya Sudirman masuk rumah sakit Panti Rapih di Jogja. Didiagnosa karena tuberkulose akut. Akhirnya diadakan operasi besar. Diangkatlah paru-paru sebelah kiri karena hancur. Dari situ, setelah itu agresi kedua, Sudirman ketika melihat
Maguwo dikuasai, Sudirman bertanya kepada ajudannya, Jo, itu waktu itu Kapten Suparjo Rustam dan Kapten Cokro Pranolo. Jo, ada apa itu? Kapten Suparjo Rustam mengatakan, Pak, Belanda menyerang kita, Maguwo sudah diduduki. Akhirnya Sudirman bangun, pergi ke Jogja, antarkan saya ke Jogja. Tetapi pada saat itu Dr. Suwondo itu memberikan rekomendasi Sudirman itu harus istirahat, tetapi tidak. Ketika bertemu oleh Soekarno, Soekarno mengatakan, Dik, istirahat toh, kamu itu sakit. Dijawab oleh Sudirman pada saat itu, Sudirman boleh sakit, tetapi Panglima TNI tidak pernah sakit. Saya akan melaksanakan gerilya melawan Belanda sampai titik darah penghabisan. Itulah. Akhirnya Sudirman mengumpulkan anak buahnya, dia berangkat dari Jogja menuju ke arah selatan ke Gunung Kidul, namanya Piyungan. Itu dari Piyungan itu nanti berjalan sampai ke daerah Kediri, Jawa Timur. Ketika Sudirman melakukan gerilya berpindah-pindah tempat dan melakukan perlawanan-perlawanan itu, Sudirman tetap menulis surat memberikan motivasi atau kata-kata mutiara kepada anak buahnya dimanapun berada, memberikan amanat-amanat sakti bahwa kita tidak boleh lengah, jangan ragu-ragu, ini tanah air kita, menggugah semangat untuk rela berkorban. Karena pengorbanan kita bagi Sudirman itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk anak cucu kita, untuk masa depan bangsa kita yang lebih baik. Itu pemikiran Sudirman. Sehingga ketika dia bergerilya sampai 1000 km itu, dia kembali ke Jogja ketika Soeharto telah serangan umum 1 Maret 49. PBB memaksa dan diutuslah KTN. Komisi 3 Negara itu untuk berunding. Setelah itu pada Desember 1949 itu berangkatlah utusan Belanda yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta ke Den Haag untuk melaksanakan KMP. Akhirnya kita diputuskan bahwa Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Belanda. Akan tetapi, ini ada poin-poin yang tidak ada di dalam buku sejarah kita. Mengapa? Memang buku sejarah kita yang buat ya Belanda. Indonesia saya berikan kemerdekaan, akan tetapi harus membayar utang perang Belanda ketika perang Jawa. Nah, perang Jawa itu kan 1825 sampai 1830. Itu banyak sekali. Ada berapa juta golden kita harus menanggung. Tetapi para utusan kita bahwa Indonesia yang alamnya kayanya akan mampu. Itu tekad mereka. Yang penting merdeka dulu. Kalau sudah merdeka kan nanti bisa tertata. Akhirnya Sudirman diundang kembali pada tanggal 10 Juli 1949 di alun-alun kota Yogyakarta bertemu dengan Soekarno. Di situ mereka berpelukan. Akhirnya terjadilah upacara bahwa kita sah menjadi negara yang merdeka. Jadi sudah tidak ada tembak-menembak lagi. Itu dalam kondisi damai karena nanti akan KMP. Nah, setelah itu makin merosotlah kesehatan Sudirman. Akhirnya pada tanggal 29 Januari 1950 Jenderal Sudirman menutup usia. Itu sangat muda sekali. Usia 34 tahun dia menutup usianya. Dia pasrah, tulus, ikhlas. Semua itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal-hal yang terpenting bagi generasi muda TNI dan generasi muda saat ini yang kita ambil dari Sudirman. Sudirman itu
Dia adalah sosok yang sederhana. Dia lebih mementingkan bangsa dan negaranya ketimbang kepentingan pribadinya, ketimbang kepentingan keluarganya. Dia ingin hidupnya itu bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, sosok Sudirman bagi TNI yang sangat fenomenal ini itu tertera, tercantum dalam 11 asas kepemimpinan TNI saat ini, ada 11. Itulah sosok watak karakter Sudirman ya, itu watak seorang pemimpin itu. Itu diharapkan pemimpin TNI ke depannya itu berwataklah seperti Sudirman. Nah, ini yang menjadi istilahnya apa ya? Menjadi perenungan bagi kita, bagi generasi muda yang saat ini. Ini jadi perenungan. Apakah kita mau mengabdikan diri secara totalitas untuk bangsa dan negara ini, seperti yang dilakukan Sudirman? Kisah beliau dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia memang tidak dapat diukur, karena sangat besar jasa beliau untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Adapun beberapa kata-kata mutiara yang beliau sampaikan di kala itu untuk personil TNI dan juga warga sekitar. Akan tapi pesan-pesan tersebut relevan dan bisa menjadi refleksi untuk kita semua. Kemerdekaan yang telah dimiliki dan dipertahankan jangan sekali-kali dilepaskan dan diserahkan siapapun yang akan menjajah dan menindas kita. Kalau di zaman damai, saya menuruti saja segala nasihat dokter. Tetapi kalau seperti sekarang ini, zaman perang, diharap maaf saja kalau saya terpaksa menyalahi nasihat dokter, bahkan sering tidak mengindahkannya. Anak-anakku sekalian, terima kasih atas perjuangan kalian. Sebagai tentara, kamu sekalian telah menunjukkan tugasmu. Tanpa perjuanganmu, tidak mungkin kemenangan kita capai. Panglima Sudirman, pahlawan, serta bapak dari TNI merupakan figur yang sangat penting dan tidak dapat tergantikan. Mulai dari sosok yang sederhana, pengertian, loyal, dan berani menjadi pionir dalam situasi apapun, membuat beliau sebagai sosok yang sangat dihormati, disegani, dan dikenang oleh TNI dan semua rakyat Indonesia. Dan juga ketika kami menanyakan baik dari akademisi, warga sipil, dan tentara mengenai Panglima Sudirman, mereka tersenyum. Mungkin inilah jawaban mengenai pemimpin yang luar biasa.